siang, perkenalkan di sini saya dengan nama Alexander Sokdamel Tobing dengan nomor NIM 020118232862 kelas B Indralaya. Jadi di sini saya akan membuat video yaitu Hukum Tata Negara Indonesia. Nah, materi yang saya bawakan adalah tentang Asas Pancasila. Apa itu Asas Pancasila? Jadi, Asas Pancasila itu adalah setiap negara didirikan atas pedoman bangsa. Pedoman itulah merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya sesuai pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila merupakan pedoman bangsa dan juga ideologi yang melekat erat di dalam negara Indonesia, di mana ini memiliki arti setiap tindakan, baik tindakan pemerintah maupun tindakan rakyat yang harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Nah, selain itu, pada unsur identitas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut di atas dapat pula dirumuskan pembagian yang dijadikan menjadi 3 bagian. Ialah yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, ideologi negara, dan dasar negara. B. Identitas instrumental, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangannya, lambang negara, bendera negara, bahasa Indonesia, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. C. Identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, bangsa, budaya, dan agama, serta kepercayaan. Sehingga dengan demikian jelas bahwasannya Pancasila yang menjadi landasan fundamental falsafah dan ideologi bangsa Indonesia menjadikannya sebagai start fundamental norm, juga merupakan asas-asas dalam hukum tata negara Indonesia yang kaya akan keberagaman. Seterusnya, Pancasila merupakan falsafah bagi bangsa dan juga ideologi yang melekat erat di dalam negara Indonesia, di mana ini memiliki arti setiap tindakan atau perbuatan, hak tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat yang harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Nah, Indonesia ini menerapkan Pancasila karena memiliki keberagaman hal yang kaya dalam setiap daerah di seluruh Nusantara dilihat dari hal-hal berikut. Jadi hal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa ataupun kelompok etnis sekitar 300-an lebih dialek bangsa. Yang kedua, agama merupakan kepercayaan yang melekat dalam hak yang ada pada setiap warga negara Indonesia. Agama yang diakui oleh pemerintahan dan undang-undang ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan menjadi suatu ciri khas bangsa dalam hal kekayaan tradisi di suatu negara, di mana pengetahuan kelompok manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri memiliki isi perangkat-perangkat dan model-model pengetahuan yang secara kolektif atau kelompok dapat dipakai oleh para pendukungnya untuk dapat menafsirkan serta mengerti dari lingkungan yang dihadapi, dan juga dapat untuk digunakan sebagai tuntunan atau arah petunjuk pada pedoman yang bertindak dalam bentuk kelakuan dan bentuk kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang keempat, bahasa. Bahasa adalah suatu kebutuhan primer bagi makhluk hidup, merupakan unsur penting dalam suatu identitas nasional yang juga melekat erat kepada setiap individu. Bahasa yang melekat dijadikan sebagai sistem perlambang yang mana secara arbiter. Nah, jadi itulah isi dari materi asas Pancasila serta penjelasan yang telah saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti apa itu asas Pancasila
dari penjelasan yang telah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Zikraulia. Saya akan menjelaskan bagian tentang Asas Negara Kesatuan. Asas Negara Kesatuan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang bersifat kesatuan, di mana kekuasaan negara terpusat pada pemerintah pusat. Asas ini menjaga persatuan dan kerukunan antar wilayah di Indonesia. Pada dasarnya, negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan atau memproklamasikan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara. Ada di tangan pemerintah pusat atau memegang kekuasaan tertinggi dalam negara, ialah pemerintah pusat. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang memiliki struktur pemerintahan di mana kekuasaan pusat lebih dominan dibandingkan dengan kekuasaan daerah atau lokal. Dalam sistem ini, seluruh wilayah negara dikelola dan diatur oleh pemerintah pusat. Meskipun mungkin terdapat beberapa desentralisasi atau otonomi terbatas bagi daerah-daerah tertentu. Asas atau prinsip dasar negara kesatuan. 1. Kesatuan wilayah. Negara memiliki satu wilayah yang tidak terpecah-pecah dan tidak ada pembagian kedaulatan dengan entitas lain. Selanjutnya, kekuasaan pusat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola seluruh aspek pemerintahan. Yang ketiga, kewenangan terbatas. Meski terdapat pemerintahan daerah, wewenangnya terbatas dan tunduk pada aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Standarisasi hukum dan kebijakan hukum dan regulasi bersifat seragam di seluruh wilayah negara. Contoh negara kesatuan termasuk Prancis, Jepang, dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Zidatullah dengan NIM 020112823281888. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang asas kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam hukum tata negara. Prinsip utama asas kedaulatan ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam suatu implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara. Asas kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Prinsip ini merupakan jantung dari sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan negara. Kedaulatan rakyat dan demokrasi merupakan konsep yang saling melengkapi dan memperkuat. Kedaulatan rakyat menjadi landasan bagi demokrasi, sementara demokrasi memberikan mekanisme bagi rakyat untuk menjalankan kekuasaan mereka. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi merupakan prinsip fundamental dalam hukum tata negara. Prinsip ini menjamin bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Penerapan asas ini di Indonesia masih terus berkembang dan membutuhkan upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut benar-benar dijalankan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Eka Putra. Saya di sini adalah bagian asas negara hukum. Saya akan menjelaskan tentang asas negara hukum. Asas negara hukum ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Pasal 1 ayat 3 berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian negara yang terdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya berlandaskan sesuai dengan aturan hukum. Asas negara hukum atau Restat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya undang-undang dasar atau konstitusi
yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua, adanya pembagian kekuasaan. Diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Kemudian unsur-unsur dan ciri-ciri daripada suatu negara hukum atau restat adalah A. Adanya pengakuan atau perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur, dan pendidikan. Kedua, adanya peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun. Ketiga, adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk. Keempat, adanya undang-undang dasar yang membuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Kelima, adanya pembagian kekuasaan atau distribution of power. Kemudian, selain adanya konsep restat, dikenal juga konsep the rule of law yang berkembang dan lahir di negara Anglo-Saxon yang berlandaskan pada sistem hukum common law serta bersifat yudisial, yaitu di mana semua keputusan atau jurisprudensi. Istilah rule of law dapat ditinjau dalam dua arti, yaitu sebagai berikut. Pertama, rule of law dalam arti formil dikenal sebagai suatu kekuasaan publik di mana tersistem serta terorganisir, memiliki suatu tindakan dan perbuatan atau kaidah-kaidah norma, serta hukum yang didasarkan pada hierarki suatu pemerintah atau perintah yang lebih tinggi. Unsur rule of law dalam arti formil meliputi 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ketiga, distribution of power atau pembagian kekuasaan. Keempat, adanya peradilan administrasi yang mandiri. Kemudian rule of law dalam arti material merupakan dialogis yang mencakup suatu aturan terhadap hukum baik atau maupun hukum tidak baik, di mana meliputi 1. Kesadaran ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang. Kedua, negara berwajib menjamin tercapainya suatu keadilan sosial dan kebebasan, penghargaan kemerdekaan yang wajar terhadap martabat manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi asas negara hukum, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan asas pembagian kekuasaan dan check and balance. Yang pertama adalah asas pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan ini dikemukakan oleh Montesquieu yang merupakan filsuf dari Prancis. Di dalam teorinya, ia menjelaskan bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus dibagi menjadi 3 lembaga utama yang masing-masing memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda. Yang pertama itu ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini bertugas untuk membuat undang-undang. Biasanya dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini berfungsi untuk menjalankan undang-undang dan biasanya dijalankan oleh presiden atau perdana menteri. Ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Biasanya dipegang oleh pengadilan atau mahkamah. Saya akan menjelaskan check and balance terhadap 3 lembaga utama tadi. Prinsip check and balance ini bertujuan untuk menjaga agar tidak ada salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Sehingga masing-masing lembaga pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki mekanisme untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan lembaga lainnya. Sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan. Contoh sederhananya, lembaga legislatif bisa mengawasi tindakan eksekutif melalui mekanisme pengawasan dan hak angket. Di sisi lain juga, lembaga yudikatif bisa menguji konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Semua ini memiliki keseimbangan dalam mengatur pemerintahan di sistem demokrasi, sehingga tidak ada yang bersifat absolut. Asas ini juga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mendukung tegaknya demokrasi yang sehat. Jadi